Bagaimana sebenarnya terapi plasma darah ini? Seberapa efektif terapi ini membawa harapan titik terang di tengah ketidakpastian pandemi ini? Kita coba konfirmasi dengan Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 akan memberikan salah satu contoh dari penerapan imunologi pada terapi COVID-19. Pada video kali ini, kami mengangkat judul laporan kasus penggunaan konvalesen plasma pada pasien COVID-19. Adapun anggota dari kelompok 11 di sini ada Imania Wahyuningsih, Renata Selma Astagina, dan Yunita Rahmania. Di sini adalah jurnal yang kami angkat sebagai referensi berjudul Lesson Learned from Early Compassionate Use of Convalescent Plasma on Critically Ill Patient with COVID-19. Pada video kali ini kita akan membahas pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Baik, langsung saja. Terapi plasma konvalesen adalah terapi konsep lama yang digunakan untuk mengobati pasien terinfeksi di berbagai macam organisme, seperti pada pandemik flu, pandemik SARS, dan wabah Ebola. Terapi plasma konvalesen adalah pemberian antibodi poliklonal pasif untuk memberikan kekebalan dengan segera. Food and Drug Administration (FDA) merekomendasikan terapi pada pasien COVID-19 menggunakan terapi plasma konvalesen yang diambil dari pasien yang sudah pulih dari infeksi. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa penggunaan plasma konvalesen meningkatkan kelangsungan hidup pasien, memperbaiki gejala klinis, dan menurunkan angka kematian. Dan sampai saat ini belum ada efek samping yang merugikan secara signifikan. Terapi plasma konvalesen digunakan sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Langsung saja ke metode. Di sini ada metode untuk sampel. Penelitian ini dilakukan pada 3 pasien dengan COVID-19 yang telah dikonfirmasi positif SARS-CoV-2 menurut hasil diuji laboratorium dengan gambaran radiografi dan klinis pneumonia. Semua informasi klinis pasien dikumpulkan dan terintegrasi dengan Rumah Sakit Pusat Wuhan. Persetujuan informasi tertulis diperoleh dari semua pasien atau anggota keluarganya, dan penelitian ini telah disetujui oleh Kelembagaan Dewan Peninjau Rumah Sakit. Semua rekam medis pasien disediakan oleh rumah sakit setempat. Untuk kriteria, semua pasien yang diteliti tidak memiliki riwayat merokok. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan dan transfusi dari konvalesen plasma. Konvalesen plasma yang digunakan didapat pada pusat darah bersertifikat lokal yang kemudian didistribusikan oleh bank darah di setiap rumah sakit. Donatur konvalesen plasma adalah penderita COVID-19 yang telah pulih sepenuhnya dan dinyatakan negatif. Semua produk dari plasma konvalesen diproduksi berdasarkan protokol pengumpulan plasma dan produksi. Plasma dikumpulkan dari donor yang telah sembuh dari COVID-19 dan konvalesen plasma dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius dengan cepat atau dapat disimpan pada suhu 2 hingga 6 derajat Celcius. Pengujian transfusi umum dengan diberikan penyakit virus seperti hepatitis B dan C, virus human immunodeficiency, sipilis, dan alanin transaminase. Imunosorben terkait enzim asai ELISA direkomendasikan untuk memilih produk plasma dengan antibodi IgG positif melawan SARS-CoV-2 dengan titer 160. Transfusi plasma dilakukan dengan mengikuti prinsip dan standar kompatibilitas darah ABO, protokol untuk sistem transfusi darah, termasuk observasi untuk setiap reaksi merugikan terkait transfusi. Yang metode terakhir di sini adalah uji laboratorium. Konfirmasi dan pengujian negatif COVID-19 oleh uji asam nukleat dilakukan di fasilitas bersertifikat atau rumah sakit perawatan tersier dengan mengikuti standar protokol kesehatan dari WHO. Tes laboratorium rutin seperti hitung darah lengkap, koagulasi, dan kimia dilakukan di masing-masing rumah sakit di mana pasien tersebut dirawat. Sitokin diuji dengan ELISA per protokol standar mengikuti pabrik petunjuk. Sampel dari pasien 2 untuk menguji tingkat sitokinnya dilakukan 4 jam sebelum dan setelah infus dengan konvalesen plasma. Untuk sampel dari pasien 3 diambil 1 hari sebelumnya dan 2 hari setelah dilakukan infus. Skor disfungsi organ ganda (MODS) dihitung berdasarkan standar. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil. Di sini terlihat pada tabel pertama yaitu karakteristik demografi dan klinis pasien. Pada tabel ini terdapat data dari ketiga pasien yang mana ketiga pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan rentang umur yaitu 40 tahun sampai 60 tahun. Ketiga pasien ini memiliki gejala yang berbeda-beda sehingga ketika dilakukan uji asam nukleat untuk COVID-19
ketiga pasien ini dikatakan positif COVID-19. Kemudian ketiga pasien ini juga diberikan treatment. Pertama diberikan treatment intubasi dan mechanical ventilasi. Setelah itu baru diberikan terapi konvalesen plasma. Setelah diberikannya terapi konvalesen plasma, ketiga pasien ini juga menggunakan treatment tambahan yaitu ECMO atau ICMO dan BSS plus BAL. Perbedaan dari ketiga pasien ini, pada pasien pertama dia mengalami kerusakan ginjal yang mana dilihat dari kadar nitrogen urea darah dan kreatinin, atau di sini dapat terlihat yaitu azotemia, yaitu kerusakan fungsi ginjal yang menyebabkan kadar nitrogen urea darah dan kreatinin meningkat di dalam tubuh. Terjadi juga gangguan koagulasi yang semakin parah sehingga menimbulkan ekimosis. Selanjutnya pada pasien kedua mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan, sehingga jika dilihat dari indeks paru-parunya, pasien 2 memiliki indeks paru yang terburuk, sehingga pasien 2 diambil sampel darahnya untuk diuji sitokin dalam 4 jam setelah dilakukannya infus konvalesen plasma. Hasil yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan sitokin yaitu interleukin 2R, 6, 8, 10 dan juga tumor necrosis factor alpha. Di sini sama halnya dengan pasien 1, 2 dan 3, treatment ECMO dan BSS plus BAL ini digunakan untuk meredakan sindrom pernafasan secara singkat atau untuk membantu mempertahankan status oksigenasi yang cukup. Untuk pasien ketiga, di sini ia juga mengalami penurunan status pulmonal yang sangat cepat walaupun telah diberikan treatment dari BSS plus BAL ini. Treatment dari BSS dan BAL ini digunakan untuk membantu menstabilkan status pernapasannya. Pada pasien ketiga ini ia menunjukkan komplikasi penyakit juga di beberapa organ seperti koagulasi disorder, kemudian ada gagal hati, gangguan elektrolit, dan stres ulkus lambung, juga menunjukkan catheter related bloodstream infection. Pada pasien 3, seperti halnya pada pasien 2, sampel darah dari pasien 3 ini diambil untuk diuji sitokin. Sampel darah yang diambil yaitu 72 jam setelah dilakukannya transfusi konvalesen plasma. Dan hasil yang didapatkan yaitu terjadi peningkatan pada kadar interleukin 8 dan interleukin 10. Di sini pada pasien 1 dan pasien 3 diberikan transfusi atau terapi konvalesen plasma 200 ml, sedangkan untuk pasien 2 diberikan terapi konvalesen plasma 225 ml. Selanjutnya di sini terlihat gambar, yaitu gambar perubahan fungsi paru-paru sebelum dan sesudah infus plasma atau dinamika paru. Pada gambar ini atau grafik ini terlihat angka yang negatif, di mana angka ini menunjukkan hari sebelum dilakukannya infus plasma konvalesen. Sedangkan untuk angka-angka yang positif di sini menunjukkan hari setelah dilakukannya terapi konvalesen plasma. Pada gambar ini atau grafik ini terlihat bahwa pasien kedua, seperti pada penjelasan yang tadi, mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan terhadap dinamika parunya. Di sini juga terlihat kapan diberikannya treatment BSS plus BAL ini. Dan untuk yang tabel terakhir, tabel 2, yaitu perbandingan nilai laboratorium sebelum dan sesudah pengobatan plasma. Di sini terlihat pada pasien yang pertama, karena pada pasien pertama tadi mengalami gangguan dari koagulasi. Di sini terlihat koagulasi PTT atau waktu tromboplasen parsialnya untuk rentan normalnya 27 sampai 45 S, tetapi sebelum dilakukannya konvalesen plasma ternyata pada pasien 1 PTT-nya sudah menunjukkan angka 47,50 dan setelah diberikan terapi CP ternyata mengalami kenaikan. Begitu juga dengan fibrinogen dan DD dimernya.
Untuk pasien 2 di sini kita lihat pada data menunjukkan adanya penurunan dari white blood cell atau sel darah putih, begitu juga dengan sel darah merah, hemoglobin, dan juga neutrofil, limfosit, dan hematokrit. Di sini semuanya mengalami penurunan setelah diberikannya pengobatan konvalesen plasma. Dan yang terakhir untuk pasien ketiga, di sini dapat kita lihat bahwa hasil yang didapatkan bervariasi, seperti pada sel darah putih yang mengalami kenaikan dari rentan normalnya. Untuk red blood cell atau sel darah merah, dia mengalami penurunan, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pemberian konvalesen plasma atau plasma konvalesen tidak selalu efektif dalam mengobati infeksi penyakit oleh virus. Pasien 2 mengalami lonjakan signifikan pada sitokin yang diukur 4 jam setelah diberikan infus konvalesen plasma sebanyak 225 ml. Dikarenakan karena keterbatasan teknis, titer virus dari pasien sebelum dan setelah pengobatan oleh plasma konvalesen ini dinyatakan tidak sembuh. Namun lonjakan sitokin pada pasien 2 mungkin dapat terjadi karena peningkatan aktivitas virus. Kemudian pada pasien 3 juga menunjukkan peningkatan sitokin setelah 72 jam pemberian konvalesen plasma. Pada pasien 1 tidak diuji viral load atau sitokin sebelum maupun setelah transfusi konvalesen plasma. Sehingga berdasarkan evaluasi efek biologis antibodi yang diisolasi dari konvalesen plasma pada fungsi virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, ketiga pasien tidak mendukung pemberian konvalesen plasma untuk pasien parah atau pasien dengan sakit kritis COVID-19 yang lebih dari 2 minggu setelah timbulnya penyakit. Mengenai peningkatan sitokin ini tidak dijelaskan di dalam jurnal, namun terdapat kemungkinan mekanisme aksi dari plasma konvalesen yang disebutkan dalam jurnal lain, yang berjudul Convalescent Plasma in COVID-19 Possible Mechanism of Action. Yang pertama yaitu reseptor Fc. Kejenuhan FcRn atau Fc reseptor ini dapat memberikan jalur imunomodulator tambahan pada pasien yang menerima konvalesen plasma. Reseptor gamma Fc ditemukan di sekitar semua sel kekebalan tubuh. Reseptor ini adalah faktor penting dalam memodulasi atau menghambat aktivitas sel kekebalan tubuh, termasuk limfosit. Fc gamma aktivasi reseptor oleh imunoglobulin G menginduksi upregulasi Fc gamma R2b yang telah dikaitkan dengan efek penghambatan. Infus konvalesen plasma dapat membantu modulasi respons kekebalan tubuh melalui reseptor Fc gamma. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu sel dendritik. Berdasarkan jurnal bahwa studi in vitro telah menunjukkan bahwa pemberian intravena imunoglobulin atau maksudnya di sini intravena konvalesen plasma dapat meningkatkan pematangan dari dendritic cell, produksi interleukin 10, dan pengurangan produksi interleukin 12. Intervena imunoglobulin atau konvalesen plasma menginduksi produksi IL-33 atau interleukin 33 yang dapat
memperluas basofil penghasil interleukin 4. Dengan mempromosikan produksi interleukin 4 dan interleukin 13 yang berkorelasi dengan tingkat interleukin 33. Selanjutnya, sel dendritik juga dapat menyebabkan penurunan regulasi Fc gamma reseptor 2A dan interferon gamma R2 yang dimediasi sitokin T helper 2 menjadi mekanisme yang paling memungkinkan dalam peningkatan sitokin. Intravena imunoglobulin atau plasma konvasilan ini juga mengaktifkan beta-katenin dengan cara independen imunoglobulin G sialisasi yang juga penting untuk mengurangi inflamasi. Faktor selanjutnya yaitu sel T. Meskipun kemampuan meningkatkan T helper 2 melalui produksi interleukin 33 tadi pada sel dendritik, akan tetapi intervena imunoglobulin atau konvasilen plasma memodulasi juga keseimbangan antara CD4+ atau CD8+ pada sel T, serta mempromosikan proliferasi, sehingga terapi dengan intervena dapat mengurangi presentasi antigen sel T melalui modulasi dan penghambatan sel dendritik. Proses ini independen dari Fc gamma reseptor 2B dan sialisasi imunoglobulin G, monosit ataupun sel B. Faktor yang selanjutnya yaitu sel B. Sel B ini sangat penting dalam kekebalan adaptif melalui produksi antibodi dan sitokin. Pada pasien dengan polineuropati demyelinating, pemberian intravena imunoglobulin atau konvasilen plasma dikaitkan dengan overexpression reseptor Fc gamma reseptor 2B pada sel B. Konvasilen plasma dapat menghambat TLR9 dependen dalam respon sel B. Hal ini berkaitan dengan penghambatan jalur sinyal NF-kappa beta, pengurangan ekspresi CD25 dan CD40, dan pengurangan produksi interleukin 6 dan interleukin 10 oleh sel B. Proses ini diatur oleh domain SH2 yang mengandung fosfat 1. Proliferasi dan kelangsungan hidup sel B dimediasi oleh B cell activating factor atau BAFF. Kemudian selanjutnya yaitu intervena imunoglobulin yang mengandung NABS untuk BAFF tadi. Hal ini juga dijelaskan oleh adanya proliferasi serta tingkat apoptosis sel B yang telah meningkat. Mengenai proses terakhir, ditemukan bahwa antibodi antifas atau pada anti-CD95 dalam persiapan intervena imunoglobulin dapat menginduksi apoptosis dalam sel B. Pada dendritic cell terjadi downregulasi molekul konstimulator setelah pemberian intervena imunoglobulin atau plasma konvasilen ini. Hal ini mirip dengan sel B yang tadi yang menunjukkan pengurangan aktivitas antigen presentasi sekunder dengan internalisasi imunoglobulin G. Sesuai dengan berkurangnya produksi interleukin 2 oleh sel T, interaksi antara BCR dan CD22 menghasilkan penurunan regulasi fosforilasi tirosin dan protein penghubung sel B yang menghasilkan aktivasi berkelanjutan IRK 1 atau 2 dan penangkapan siklus sel pada fase G1. Selanjutnya yaitu imunoglobulin G ditransfer oleh plasma sel atau CP yang menetralisir sitokin seperti interleukin 1 beta dan TNF alfa yang menunjukkan kekebalan pasif dengan infus konvasilen plasma COVID-19 yang dapat
membatasi kaskade peradangan yang didorong oleh antibodi patogen, serta kerusakan sel yang disebabkan oleh aktivasi kaskade pelengkap di daerah inflamasi yang berlebih. Nah, dari dua jurnal ini kami dapat simpulkan bahwa pandangan kelompok kami mengenai convalescent plasma atau plasma konvalesen ini, bahwa kami setuju jika vaksin konvalesen plasma digunakan. Meskipun terdapat kasus pada COVID-19 yang kritis, belum dapat disembuhkan, namun vaksin ini sangat berpotensi sebagai opsi dalam terapi COVID-19 dan pengembangan vaksin ke depannya dalam upaya preventif kesehatan masyarakat. Mungkin kami setuju dengan vaksin ini karena jika digunakan pada pasien yang belum mengalami kondisi kritis, itu kemungkinan untuk sembuhnya itu ada dibandingkan dengan pasien yang sudah kritis. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.